Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hina Ismi Fauzia, NIM 221810301081. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan poin 1 dan 2 pada lembar kerja mahasiswa. Poin pertama terkait dengan identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia adalah keseluruhan ciri-ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lainnya. Salah satu unsur yang membedakan yaitu budaya. Yang kita ketahui banyak sekali di Indonesia ini budaya yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu, setiap budaya pasti memiliki karakter yang berbeda-beda juga. Budaya lokal turut memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa yang selama ini mulai tergerus oleh pengaruh luar. Maka dari itu, kelompok kami akan memperkenalkan salah satu warisan budaya lokal Indonesia. Salah satunya dari Lumajang, yaitu tari jaran kencak. Selain di Kabupaten Lumajang, kesenian ini banyak diakui oleh daerah lainnya seperti Pasuruan, Banyuwangi, Jember, dan Sumeneb. Hanya saja yang membedakan jaran kencak asli khas Lumajang adalah pakaian yang dipakai oleh kuda dan hiasan-hiasan yang terdapat di kostum serta penampilan jaran kencak yang diiringi dengan musik. Oke, menyambung ke poin kedua ya, yaitu sejarah pembentukan identitas nasional Indonesia, di mana para tokoh terdahulu itu memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Menurut Kepala Disputpar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Bapak Itri Janto, menyatakan bahwa kesenian jaran kencak ini sebagai bentuk penghormatan kepada kuda kesayangan Ranggalawe, putra dari Arya Wiraraja, yaitu raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya pada zaman terdahulu, sehingga kita sebagai generasi penerus sangat berperan dalam mengembangkan warisan budaya dari tokoh terdahulu, di mana budaya merupakan ciri khas yang menjadi identitas nasional Indonesia. Salah satu kesenian nasional adalah kesenian jaran kencak, di mana kesenian jaran kencak ini banyak diakui oleh daerah lainnya. Dan pada tahun 2011 akhirnya kesenian jaran kencak ini diakui sebagai kesenian asli Lumajang melalui penetapan kekayaan budaya tak benda asli Lumajang oleh Kemendikbud RI dengan adanya kajian akademis dan penelitian. Sehingga muncul alasan kuat bahwa kesenian jaran kencak itu ditetapkan berasal dari Lumajang. Secara sejarah, kesenian ini asalnya itu dari wilayah Pandalungan atau Tapal Kuda yang meliputi bagian daerah sekaligus di Jawa Timur di bagian timur. Akan tetapi dulu di era Kerajaan Lumajang Tigang Juru berdiri dengan Arya Wiraraja sebagai raja, kesenian jaran kencak ini berkembang dengan pesat. Arya Wiraraja sendiri merupakan pindahan dari Sumeneb ke Lumajang atas dasar pemberian kekuasaan oleh Raden Wijaya, yaitu seorang Raja Majapahit. Itu menunjukkan sejak era tersebut terjadi akulturasi budaya yang berkembang di Kerajaan Lumajang yang wilayahnya itu sampai ke Bali. Karena di Sumeneb sendiri itu kuda merupakan simbol wilayahnya. Kesenian jaran kencak itu tumbuh dari pelosok desa, artinya tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan masyarakat kota itu juga tertarik dengan kesenian ini, seperti saat parade jaran kencak pada peringatan Hari Jadi Lumajang atau Harjalu. Sebelum kesenian jaran kencak mendapatkan pengakuan dari Kemendikbud RI, Pemkab Lumajang sebelum tahun 2011 itu telah melakukan upaya pelestarian kesenian ini melalui parade jaran kencak. Ratusan kuda kencak dengan melibatkan banyak komunitas pegiat seni yang bisa menunjukkan kebolehannya di saat peringatan Hari Jadi Lumajang. Yang menarik dari festival jaran kencak ini adalah selain menampilkan jaran kencak atau kuda menari, namun juga ada kesenian lain yang melekat, yakni tari kopiah, sebuah seni tari yang menggunakan kopiah atau songkok sebagai objek tarian yang digoyang-goyangkan oleh para penari. Bahkan saat menyampaikan sambutannya, Bupati Lumajang juga mengenakan kopiah tenggih atau songkok dengan ukuran lebih tinggi yang menjadi ciri khas masyarakat Lumajang. Selain itu, sekelompok penunggang kuda berdandan dengan kostum yang memukau.
Mereka menggunakan topeng kuda yang dikenal sebagai jalan gembel. Setelah itu, penunggang kuda ini menunggangi kuda dengan gerakan-gerakan yang lincah dan mengagumkan. Gerakan-gerakan ini termasuk melompat-lompat, berputar-putar, dan melakukan berbagai atraksi yang menarik lainnya. Jaran kencak ini tidak hanya sekedar pertunjukan seni belaka, tetapi juga dianggap memiliki makna spiritual dan magik. Kuda-kuda yang digunakan dalam pertunjukan ini itu diyakini sebagai kendaraan para leluhur yang datang untuk memberikan berkah kepada masyarakat. Masyarakat setempat meyakini bahwa pertunjukan jaran kencak dapat membawa keberuntungan, melindungi dari bencana, dan mengusir roh jahat. Perkenalkan, nama saya Ibu Tri Adilita Pratama dengan NIM 23191011005 dari Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang nilai dan norma kebudayaan jaran kecak. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Jaran kecak merupakan suatu kebudayaan yang memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk mengarahkan kegiatan kebudayaan. Yang kedua ada kesatuan. Jaran kecak memerlukan kesatuan dalam kegiatan kebudayaan sehingga semua anggota dapat bekerja bersama-sama. Yang ketiga ada kreativitas. Jaran kecak memerlukan kreativitas dalam membentuk dan memperbaiki tari dan musik. Yang keempat ada kesusilaan. Di dalam kesusilaan, jaran kecak memerlukan kesusilaan dalam menjaga norma dan nilai dalam kegiatan kebudayaan. Yang kelima ada kesetiaan. Jaran kecak memerlukan kesetiaan dalam menjaga kebudayaan dan menjaga nilai-nilai bangsa Indonesia. Filosofi jaran kecak sendiri yaitu menggambarkan tentang kebudayaan dan kewirausahaan yang sangat tinggi. Maka dari itu, nilai dan norma kebudayaan yang sudah saya jelaskan tadi bisa mencerminkan sebuah identitas bangsa. Saya Aisyah Triyutami membahas tentang budaya daerah sebagai identitas nasional, yaitu jaran kencak yang berasal dari Lumajang. Lalu, bagaimana peran pendidikan dalam melestarikan dan mengembangkan budaya tersebut, terutama pada generasi muda? Pendidikan sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa sangat berperan penting dalam upaya untuk melestarikan budaya daerah sebagai identitas nasional. Pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas berkompetensi menciptakan sikap nasionalisme dalam diri pelajar. Sikap nasionalisme tersebut yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam melestarikan dan mengembangkan budaya daerah sebagai identitas nasional. Sikap nasionalisme akan membuat generasi muda memiliki tanggung jawab dalam ikut melestarikan dan mengembangkan budaya daerah, sehingga pelajar akan berusaha untuk menciptakan kekreativitasan sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa. Misalnya dengan adanya support dari pemerintahan, dalam hal ini Bupati Lumajang memfasilitasi adanya festival yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu penampilan jaran kencak, maka pelajar dapat mengambil momen seperti ikut berpartisipasi dalam agenda binaan atau sanggar yang akan ditampilkan pada acara festival tersebut. Atau seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pelajar dapat memanfaatkan festival jaran kencak untuk digunakan sebagai konten kebudayaan yang kemudian dipublikasikan di sosial media agar diketahui oleh masyarakat luas. Perkenalkan, saya Inaya Maulidia Parawansa dengan NIM 21181030 akan menyambung beberapa statement yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yang dimana statement tersebut menjelaskan tentang output dari LKM yang telah dikerjakan. Kebetulan output itu menjelaskan tentang kebudayaan daerah yang kita korelasikan dengan sebuah sistematika identitas nasional bangsa, di mana 2 poin terakhir dalam LKM membahas satu mengenai bagaimana kita dapat menyikapi sebuah isu identitas nasional, baik itu secara global ataupun regional, dan yang kedua mengenai bagaimana cara kita menghadapi krisis identitas nasional di era globalisasi dan modernisasi. Kalau kita korelasikan dengan
kebudayaan yang kita ambil yaitu jaranan kencak dari Pasuruan dalam filosofisnya untuk menyikapi sebuah isu global maupun regional. Identitas jaranan tari kencak ini memiliki sebuah tatanan sistem yang dimana dalam pengaplikasiannya ada riwayat cerita. Hal tersebut menarik dalam artian riwayat cerita tersebut mengangkat sebuah cerita-cerita moral yang dimana dalam membantu menyikapi isu global dapat dipetik, yaitu dalam hal keadilan dan kesatuan. Karena apa? Karena di dalam cerita yang diambil ketika tari kencak dilaksanakan, itu biasanya ada cerita-cerita budaya Ramayana yang dimana ada nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan di setiap ceritanya. Bukan hanya kita bisa mengambil dalam menyikapi isu global, namun isu regional pun juga apa yang bisa kita ambil dari beberapa filosofis cerita yang memang diceritakan ketika dilaksanakan jaranan kencak dari Pasuruan tersebut, yaitu bagaimana sikap toleransi dan saling menghargai yang bisa kita ambil dari sebuah cerita tersebut, yang nantinya bisa kita kemas dan kita bisa menjadikan sebuah identitas nasional bangsa kita untuk ditanamkan nilai-nilainya kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai bagaimana cara kita menjaga suatu identitas nasional, kita bisa mengimplementasikannya untuk menyikapi sebuah isu global maupun bukan isu global, untuk menghadapi globalisasi dan modernisasi. Ya, seperti kita ketahui bahwasannya identitas nasional itu akan melekat di sebuah bangsa. Dan dari situ kita harus mengapresiasi bahwasannya identitas nasional kita itu merupakan titel kita sebagai bangsa yang mencintai bangsanya, masyarakat yang mencintai bangsanya. Maka dari itu, apresiasi itu harus kita kemas demikian rupa, harus kita cintai untuk nantinya kita dapat menghadapi globalisasi dan modernisasi. Kita harus bisa melestarikan budaya-budaya tersebut untuk menjadi sarana dalam kita membangun suatu identitas nasional yang mengantarkan masyarakat maupun kita sendiri untuk nantinya dapat memperkuat identitas nasional Indonesia, baik itu di kalangan kita sendiri ataupun nanti di kalangan mancanegara atau nasional. Jadi dua poin tersebut merupakan sebuah kesatuan yang memang harus kita jaga untuk mengantarkan kita menghadapi globalisasi, modernisasi, ataupun isu-isu global maupun regional. Semuanya saling berkorelasi. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai poin dari output yang kita kerjakan dan kita implementasikan ke budaya daerah, apa yang bisa menjadikan suatu identitas nasional kita.